Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ayyuhal tulab. Alhamdulillah, narju ayakuna kulla yawman bi rahmatillahi wa ni'mat. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dari Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali bertemu di mata kuliah terjemah. Sebagaimana di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar apa itu definisi dan pengertian terjemah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pembelajaran kita tentang metode-metode dalam menerjemah. Baik, kawan-kawan mahasiswa semua, ada kira-kira yang ingat apa aja metode dalam menerjemah? Apa saja jenis-jenis metode menerjemah? Ada yang ingat? Yang terlintas kalau kita bilang metode menerjemah teks Arab Indonesia atau Indonesia Arab, apa yang tergambar kira-kira? Sedikit. Ada yang ingat? Terus siapa yang ingat? Metode menerjemah. Metode apa saja yang ada? Ada misalnya metode harfiah, terus metode maknanya, atau ada metode hurriyah. Masing-masing metode itu masih ingat? Apa itu metode harfiah? Terjemahan kata per kata, itu namanya metode harfiah. Kalau metode maknanya berarti terjemahan secara makna. Kalau metode hurriyah, metode bebas. Nah, itulah yang akan kita coba pelajari di pertemuan ini. Baik, kita coba tuliskan di papan tulis. Kita coba jelaskan 3 jenis metode dalam menerjemah. Ada 3 metode menerjemah. Yang pertama apa tadi? Harfiah. Yang kedua ketiganya Nah, 3 metode inilah yang akan kita coba diskusikan di pertemuan ini, semoga bisa mengingat-ingat kembali dan menambah kembali wawasan kita tentang terjemah. Nah, yang pertama kita ke metode harfiah. Metode harfiah tadi sebagaimana kita ketahui, metode yang mengalihkan satu bahasa ke bahasa lain dengan cara kata per kata. Kalau kita buat contoh misalnya di sini Ahmad Rizal. Kata apa? Kalau kita terjemahkan per kata, maka terjemahannya apa? Menulis. Ahmad
menulis Ahmad surat. Itu namanya terjemahan harfiah. Contoh lain misalnya Zahaba Daud misalnya. Daud ila Zahaba pergi Daud ila ke sub pasar. Pergi Daud ke pasar. Ini terjemahan harfiah. Artinya terjemahan harfiah ini sangat sangat sederhana dan kadang-kadang tidak bisa mengalihkan antara bahasa juga ke bahasa sasaran itu dengan sempurna, karena itu masih dia terjemahan harfiah. Nah, kalau kita alihkan dia ke terjemahan maknawi, maka baru kita bisa mendapatkan terjemahan yang lebih sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya kata Pak Ahmad Risalah. Nah, dalam susunan tata bahasa Indonesia kita mengenal istilah SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau kita kembalikan ke contoh yang tadi, kata Pak Ahmad Risalah, yang mana kira-kira subjek atau kata ini? Ahmad. Maka terjemahan yang pertama yang kita susun adalah Ahmad. Terus predikatnya menulis. Berarti Ahmad menulis. Lalu objeknya mana? Risalah. Nah, dalam terjemahan ini tidak ada terang. Ahmad menulis surat. Nah, itu terjemahan maknawinya atau makna yang ada di dalam kalimat ini. Terus kalau kita misalnya ingin terjemahkan ya secara bebas, kira-kira Ahmad, kata Pak Ahmad Risalah apa terjemahan bebasnya di sini? Kira-kira kata Pak Ahmad Risalah mungkin bisa kita terjemahkan dia Ahmad membuat surat, Ahmad mengarang surat, atau Ahmad menyiapkan surat. Kalau misalnya kita kaitkan dengan contoh yang ada di dalam Al-Quran, misalnya saya kemukakan misalnya satu contoh dalam Al-Quran, istilah ini ya, hal, misalnya hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apa artinya itu? Hal kalau terjemah harfiahnya hal apakah, terus jaza balasan, ihsan kebaikan, illa kecuali, ihsan satu lagi kebaikan. Kalau kita terjemahkan ya secara literal atau harfiah, maka jadinya apa? Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, itu terjemahan harfiahnya. Kalau kita terjemahkan dia secara maknanya gimana itu? Itu apakah benar-benar kalimat ingin bertanya? Nah, tidak kalimat bertanya, meskipun ada di dalamnya kata hal, kata tanya. Nah,
Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Nah, terjemahan maknawinya adalah bukankah kebaikan dibalas dengan kebaikan? Kira-kira seperti itu ya kan? Kalau kita terjemahkan lagi ke terjemahan tafsiriyah, mungkin bisa juga semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah, itu namanya terjemahan tafsiriyah atau terjemahan yang sudah di dalam itu dilengkapi dengan penjelasan. Kalau terjemahan bebas ya seperti tadi, semua kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Kalau terjemahan harfiahnya ya seperti apakah jaza balasan ihsan kebaikan kecuali kebaikan. Artinya kalau kita ingin masukkan lagi misalnya nilai-nilai keagamaan di dalamnya atau moderasi beragama di dalamnya, maka kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Karena dimanapun kita melakukan kebaikan, kepada siapapun kita melakukan kebaikan, maka kalau ada agama kita akan dibalas. Kalaupun tidak yang membalasinya orang yang tempat kita berbuat baik, mungkin orang lain akan membalas kepada kita kebaikannya. Nah, justru itu di dalam agama ada satu teks yang juga bisa kita terjemahkan dengan indah di dirinya. Yang kita tadi, setiap kebaikan dapat dibalas dengan kebaikan. Kira-kira itulah yang dapat kita pelajari atau kita jelaskan pada pertemuan ini. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin tanya kesimpulannya. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari 3 jenis metode yang sudah kita jelaskan tadi? Mungkin si Hera ya, atau si Rizky mungkin ya. Apa kira-kira kesimpulannya dari 3 metode? Kesimpulan dari 3 poin itu sebenarnya semuanya sama-sama bagus dan bisa digunakan dalam penerjemahan skripsi bahasa. Yang lain mungkin satu lagi, siapa lagi yang bisa kasih kesimpulan? Boleh silakan si Dinda. Kira-kira kesimpulannya? Dari ketiga metode dalam penerjemahan itu, baik dari harfiah, maknawiah dan ilmiah itu bisa dipakai sekaligus. Tapi tergantung untuk menerjemahkan apa, untuk pemakaian apa. Contohnya apabila kita untuk membuat skripsi, tidak seharusnya menggunakan untuk memakai harfiah karena dia berdasarkan akademi. Akan tetapi seperti kalangan bebas, seperti membuat novel atau yang lain. Oke. Nah, itulah mungkin kesimpulannya pada pertemuan kali ini bahwa kita bisa menggunakan beberapa metode terjemahan sekaligus untuk menerjemahkan suatu teks, tergantung kebutuhan kita atau objek yang kita terjemahkan itu bercerita tentang apa temanya. Jadi 3 metode ini bisa kita kolaborasikan dalam menerjemahkan suatu teks. Kita pakai misalnya yang pertama, kita perbaiki dengan terjemahan yang kedua, atau mungkin perlu kita sesuaikan dengan metode yang ketiga, maka kita sesuaikan. Yang bisa saya sampaikan